Yang pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Kedua, kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut, agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di poin pertama. Yang ketiga, Bapak Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita. Berkenaan dengan proses penerimaan P3K untuk tahun 2024 ini, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Kami ulangi, untuk proses penerimaan P3K tahun 2024 ini, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Keempat, berkaitan dengan proses rekrutmen pengangkatan ASN, Bapak Presiden menekankan bahwa proses tersebut janganlah, saya ulangi, bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan. Akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu kami meminta kepada seluruh calon ASN untuk tetap tenang dan percayalah bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam hal memenuhi hak-hak saudara sekalian. Kami sampaikan berkenaan dengan hal-hal teknis nanti akan disampaikan oleh Menpan RB dalam kesempatan lain. Alhamdulillah kami dapat menemukan mekanisme-mekanisme percepatan dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini, kemudian memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN sebagaimana yang kita dengar dari Bapak Mensesnek pada siang hari ini. Sebagaimana telah disampaikan tadi, sesuai dengan kesiapan masing-masing KL dan Pemda saat ini dalam memenuhi persyaratan dengan rincian jadwal paling lambat sebagai berikut: CPNS paling lambat Juni 2025, P3K seluruhnya paling lambat Oktober 2025. Dengan kebijakan ini tentunya pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB dan BKN sesuai arahan Bapak Presiden mempersilahkan dan akan memfasilitasi pengangkatan selama kementerian, lembaga, dan Pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan. Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima, sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tentunya sangat dibutuhkan.
Sebagai informasi, rekan-rekan media, Bapak dan Ibu sekalian, pengangkatan CASN memiliki beberapa persyaratan yang diperlukan oleh setiap kementerian, lembaga, dan Pemda. Pertama, tentunya KR harus telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar dan mengikuti dan dinyatakan lulus. Bagi CPNS, instansi telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN atau dalam proses pemberkasan. Bagi P3K, instansi telah mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK dan saat ini sedang proses pemberkasan. Instansi telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS nomor induk P3K yang diterima P3K. Kemudian peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. Pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN dan instansi telah menyiapkan anggaran yang tertuang di dalam DIPA Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, sarana prasarana instansi pemerintah untuk mengangkat CASN yang akan diangkat. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dengan pengumuman ini, seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda perlu segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun perencanaan pengangkatan CASN secara melalui simulasi dan analisis dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam pemenuhan persyaratan yang telah kami sebutkan. Kemudian segera melaporkan kesiapan ini agar difasilitasi oleh BKN agar pengangkatan ini dapat dilakukan paling lambat sesuai jadwal yang ditentukan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Saya juga ingin mengingatkan kembali sesuai dengan konferensi pers yang dilaksanakan di Kompleks DPR RI tanggal 14 Februari yang lalu, Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga non-ASN di Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Di tahun lalu juga saya sudah mengeluarkan surat edaran agar KL Pemda tetap menganggarkan pendapatan bagi tenaga non-ASN yang terdata selama proses rekrutmen ini berjalan. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, saya ingin juga menegaskan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pemerintah berkomitmen untuk menjaga meritokrasi dalam manajemen ASN, sehingga kebijakan ini merupakan proses afirmasi sebagaimana afirmasi terakhir sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak arahan dari Bapak Presiden. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20, nanti setiap PPK, kepala daerah atau menteri atau kepala lembaga tidak boleh lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN di instansi dengan ancaman sanksi. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi, saatnya langkah proaktif ini dari Kementerian Lembaga dan Pemda, jadi mohon para instansi pemerintah agar secara proaktif untuk melakukan penyelesaian administrasi bagi calon ASN, mengingat kebijakan nasional yang akomodatif sudah ditetapkan. Tidak ada lagi alasan kebijakan nasional yang tidak membolehkan dan kami akan terus mengawal proses ini agar berjalan dengan baik demi kepastian bagi CASN dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para peserta CASN yang telah lulus yang akan segera diangkat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Mensesnek, Menteri Keuangan, pimpinan DPR, Ketua Komisi 2 dan anggota Komisi 2 DPR RI, BKN, dan Menteri Keuangan atas dukungannya dalam penyelesaian pengangkatan CASN 2024. Rekan-rekan CASN selamat mengabdi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dan dapat memberikan manfaat yang jelas bagi kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Saya kira cukup. Terima kasih teman-teman media. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai nanti tiba waktunya berbuka. Cukup? Ada pertanyaan? Baik, boleh disebutkan dulu namanya siapa dari media mana? Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Dio dari cnnindonesia.com. Mungkin satu pertanyaan saja Pak Bu, ini kan masih ada rentang 3 bulan untuk CASN pengangkatan dan 7 bulan untuk CPPK diangkat gitu. Nah ini berdasarkan mungkin tadi hasil analisis dan simulasi yang dilakukan Kemenpan RB, bagaimana
untuk teman-teman yang belum diangkat ini, maksudnya dalam rentang waktu sampai pengangkatan, apakah ada simulasi yang diberikan gitu, ataukah memang mereka dibiarkan tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan terlebih dahulu sampai pengangkatan dilakukan? Terima kasih, selamat siang. Baik, ini memang biasanya kan dalam penyeresan untuk CSN memang ada waktu menunggu ya. Dan ini kita sudah kita percepat, jadi mungkin nanti instansi masing-masing kan juga nanti akan melakukan pemanggilan kepada calon-calon CASN. Ini kan kita menjalani bulan April, ini kan secara bertahap. Kalau mereka bisa sudah siap untuk mengangkat pada bulan April misalnya, kalau memang mereka betul-betul sudah siap kan semua tidak ada persoalan begitu ya. Tapi kalau memang mereka belum siap mengangkat, nanti instansi pemerintah mungkin bisa melakukan pemanggilan itu, memberikan orientasi dan lain sebagainya. Baik, ada lagi mungkin? Baik, cukup ya, saya kira cukup. Cukup? Terima kasih Cukup? semuanya.